Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah kecakapan antar personal yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman dari kelompok 2 ingin menyampaikan serta mempresentasikan materi tentang motivating others atau memotivasi orang lain, sekaligus sebagai terpenuhinya tugas pada pertemuan minggu ke-6 ini. Baik, tentunya yang pertama itu adalah definisi terhadap motivasi. Apa sih motivasi itu? Nah, motivasi itu adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, maksud lain juga Wikipedia menyebutkan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, kemudian apa sih yang membuat teman-teman itu termotivasi untuk melakukan sesuatu? Nah, tentunya alasan yang pasti ya. Yang pertama itu kita memiliki visi hidup yang jelas. Kita mau jadi apa? Kita akan melakukan apa? Nah, itu adalah dasarnya dari motivasi. Ya, tentunya dengan kita mempunyai keinginan, ingin jadi pemenang, ingin jadi sukses, ingin berhasil untuk menghadapi suatu tantangan, ya tantangan yang kita hidup itu tentunya kita punya tantangan dan tujuan. Nah, itu adalah pendorong untuk kita melakukan sesuatu itu dan ada hasilnya. Ya, tentunya hasilnya adalah untuk merasakan kita bahagia gitu, teman-teman. Kemudian di slide yang kedua ini adalah pengertian tentang motivasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Gibson dan kawan-kawan pada tahun 2003 mengatakan motivasi adalah kekuatan pada atau di dalam diri seseorang yang mendorong dan mengarahkan perilaku. Kemudian kata ahli Bapak Xia Gian tahun 1995 mengatakan juga keseluruhan proses pemberian motif bekerja pada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi mencapai tujuannya. Kemudian menurut ahli yang ketiga, menurut Bapak Wahyu Sumidjo tahun 1992, dia berbicara tentang motivasi merupakan proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan kebutuhan yang terjadi pada diri seseorang. Kemudian di sini ada proses psikologis. Nah, tentunya proses-proses ini ada pada diri kita sendiri. Nah, apa sih gimana sih prosesnya? Yang pertama itu adalah rangsangan. Kemudian rangsangan itu menurunkan rasa seseorang dengan dorongan, ya kan? Kita mau apa? Nah, terus tentunya kita secara otomatis juga pengen, kita mau dan kita pengen. Dan kemudian setelah kita pengen, nah ini nih ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga nih. Nah, ada faktor intrinsik, kemudian juga ada faktor ekstrinsik. Nah, jadi ada suatu suportif dari diri kita sendiri, ya, itu adalah faktor intrinsik, dan faktor dorongan orang lain intrinsik, ya seperti kita curhat atau kita ya seperti ini memberikan seperti kita meminta saran ya kepada orang lain. Nah, itu termasuk faktor intrinsik. Kemudian diakuisisi menjadi alternatif perilaku. Nah, jadi yang kita pengen ini seperti apa sih? Nah, itu diri kita sendiri yang mengaturnya. Kemudian yang dari tadi kita curhat, nah kita akan mendapatkan arahan-arahan nih, mendapat pencerahan. Nah, kemudian akan menjadi yang namanya alternatif perilaku. Kemudian setelah kita mendapat masukan-masukan dari diri kita, dari orang lain, kemudian kita berpikir untuk menentukan perilaku. Nah, tentunya setelah kita berpikir, pasti setelah kita mendapatkan final dalam pikiran kita lah, tentunya kita akan melakukan suatu tindakan yang kita ingin tersebut. Jadi seperti itulah proses psikologis dalam diri kita. Kemudian pada penjelasan selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Nah,
motivasi berhubungan dengan kebutuhan manusia. Nah, ini yang dimaksud Bapak Maslow ini adalah kita butuh motivasi. Nah, tentunya kita akan haus motivasi untuk proses psikologis kita. Yang kedua adalah kebutuhan manusia tersebut memiliki tingkatan hierarki kebutuhan. Nah, apa sih tingkatan-tingkatannya itu? Nah, tingkatan yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologi, ya. Kemudian tingkatan yang kedua ada rasa aman, kemudian di atasnya lagi ada kasih sayang, kemudian lagi ada penghargaan, dan puncak dari tingkatan menurut Bapak Maslow ini adalah aktualisasi diri. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi menurut Bapak Maslow, nah sekarang menurut Bapak Douglas McGregor. Nah, di sini dia mempunyai teori X dan Y. Apa sih teori X dan Y itu? Nah, teori X dan Y itu adalah merupakan sikap dasar manusia. Nah, terus sikapnya seperti apa? Nah, sikap teori X itu, dia itu tidak suka melakukan pekerjaan. Oke, sebagai contohnya seperti itu. Dan teori Y suka melakukan pekerjaan. Nah, jadi teori X dan Y ini adalah selalu berbanding terbalik. Nah, contoh lainnya adalah seperti strategi kepemimpinan. Nah, kalau pemimpin yang menyukai teori X, nah dia itu gaya memimpinnya pasti gaya yang otoriter. Nah, kemudian kalau seorang pemimpin menyukai teori Y, kan, dia itu lebih suka gaya yang kepemimpinan yang demokratik. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, tentang teori X dan Y menurut Douglas McGregor. Kemudian teori X menurut Rekso Hadiprojo dan Hani Handoko tahun 1996 juga katanya rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan kalau bisa menghindari. Nah, karena apa sih? Karena pada dasarnya tidak suka bekerja, maka harus dipaksa dan dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan arahan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, perusahaan menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, kemampuan dirinya di atas segalanya. Oke, cukup lengkap. Teori menurut Rekso Hadiprojo dan Hani Handoko. Nah, kalau tadi X, sekarang Y. Apa sih itu? Contohnya adalah usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia, sama halnya bermain dan atau istirahat. Nah, rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tetapi mencari tanggung jawab. Kemudian juga ada kemampuan yang besar dalam kecerdasan, kualitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi atau masalah-masalah perusahaan, tantangan-tantangan perusahaan yang secara luas tersebar seluruh pegawai. Kemudian pengendalian diri luar dan hukuman bukan satu-satunya cara untuk mengarahkan tercapai tujuan organisasi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau pemimpin itu sukanya yang teori X, nah dia otoriter. Kalau yang Y demokratik, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh ya, contoh dari teori X dan teori Y. Nah, contohnya adalah manajer pemasaran yang memperlakukan karyawan dengan pendekatan teori X dan teori Y. Nah, karyawan yang teori X dulu kita bahas. Dia itu orangnya malas dalam bekerja dan kurang motivasi. Harus dipanggil, apa-apa tuh harus dipanggil, harus diberitahu, apa-apa harus disuapin, diberi contoh cara bekerja. Begini nih caranya. Contohnya seperti itu. Kemudian bila tetap malas dan tidak disiplin, nah dia itu pasti diberi sanksi atau diberi teguran atau diberi skorsing ya. Nah, kemudian cara implementasi teori Y pada karyawan tentunya motivasi tinggi dalam pekerjaan, kemudian diberi kesempatan untuk berkembang dan akan menjadi semakin termotivasi. Jadi begitulah implementasi dari teori X dan teori Y. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan manusia menurut David McClelland. Oke. Pertama itu ada need for achievement, yakni kebutuhan akan pencapaian prestasi. Nah, maksudnya itu karena karyawan akan berusaha mencapai prestasi tertingginya. Kemudian pencapaian tujuan tersebut bersifat realistis tetapi menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan karyawan perlu mendapat umpan balik dari lingkungannya sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi tersebut. Kemudian yang kedua ada need for affiliation atau afiliasi. Ya, ini
adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Nah, individu ini merefleksikan kegiatan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Yang ketiga ada need for power atau kebutuhan akan kekuasaan. Nah, maksudnya itu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian, atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Nah, kebutuhan ini ada pada teori Maslow, terletak pada kebutuhan atau akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri juga nih, sama aja maksudnya. Kemudian penjelasan selanjutnya ada teori equity atau keadilan menurut Adams, ya. Kemudian karyawan senantiasa berusaha menyeimbangkan antara input dan output. Nah, apa aja sih inputnya dan apa saja outputnya? Tentunya inputnya itu ada waktu, ada usaha, skill, kesetiaan, toleransi, dan kejujuran. Nah, outputnya adalah gaji, tunjangan, honor, keamanan, penyaluran minat, dan penghargaan. Nah, ini adalah adil. Usaha kita yang maksimal akan dibayar dengan gaji yang besar juga, katakanlah seperti itu. Semua di sini ada sebab utama hilangnya motivasi di tempat kerja. Yang pertama, banyak ya sebab-sebabnya. Yang pertama ada kurangnya rasa percaya diri, kedua kekhawatiran, ketiga opini-opini negatif, ada cibiran dari meja sebelah, ada cibiran dari lain sebelah. Kemudian yang keempat ada masa depan karir yang tidak jelas, ya nggak jelas nih kita karirnya mau stuck sini terus apa gimana. Yang kelima merasa tidak penting, ya nggak ada pekerjaan tetap berjalan seperti itu. Yang keenam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ketujuh, ada pengakuan atau ganjaran yang diberi bukan karena apa yang dikerjakan. Yang kedelapan adalah kurangnya bimbingan atau pelatihan pada hal-hal yang kurang dikuasai karyawan. Seperti kayak kita melakukan hal baru yang nggak diajarin, tapi giliran salah diomel-omelin, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita agar tidak kehilangan motivasi? Nah, pertama adalah cara memotivasi dari diri sendiri dulu. Yang pertama adalah jauhkan diri dari alasan atau pikiran negatif. Nah, jauhin overthinking, ya kan. Yang kedua, visualisasikan harapan atau keinginan, ya kan. Kita membayangkan nanti saya kerja akan mendapatkan uang untuk mendongkrak perekonomian keluarga. Kemudian yang ketiga, hilangkan ketakutan akan kegagalan. Oke. Yang keempat adalah penampilan prima untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya. Penampilan prima ya seperti rapi, bersih, seperti itu ya. Yang kelima, mengumpulkan catatan sukses masa lalu atau kita bisa mengutip quotes untuk memotivasi diri kita sendiri. Menjadikan itu mencatat di note atau biasanya juga dijadiin, kalau saya jadi wallpaper di handphone. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir ya, ada bersyukur agar tidak kehilangan semangat ketika gagal, ya kan. Nah, kalau sebelumnya itu memotivasi diri sendiri, nah yang ini memotivasi orang lain. Caranya seperti apa sih? Yang pertama, pentingnya empati dalam menghadapi orang lain. Seperti apa pentingnya menghadapi empati itu? Nah, contohnya adalah seseorang dikatakan mampu berempati jika ia mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian mengapa empati penting dalam menghadapi orang lain, terutama bawahan? Nah, kita ngerti gitu. Kita seperti posisi kita adalah leader, kita adalah pemimpin, ya kita juga harus ikut terjun mikir gitu. Nggak cuman saya ngasih ini pokoknya kamu harus kerjain, nggak mau tahu hasil harus gimana. Kita jangan seperti itu. Kita juga harus tahu proses seperti apa. Dan jadi kita juga ikut berkontribusi dalam apa job desk-nya, apa permasalahannya, seperti itu. Yang kedua, tanda luar kurangnya motivasi pada orang lain. Nah, contohnya kayak apa sih? Kurangnya perhatian, kerapian penampilan, ekspresi wajah tidak semangat, cenderung berkeluh kesah, ya kurangnya memperlihatkan keterampilan baik, ya contohnya ya minimal mandi lah, ya kan. Cuci muka gitu kan. Kemudian ekspresi wajah tidak bersemangat, ayo dong semangat dong, ya kan. Let it flow aja, biasanya seperti itu. Cenderung berkeluh kesah, udah masih berkeluh kesah, kita kerjain bareng-bareng, contohnya seperti itu. Dan cara ketiga untuk memotivasi orang lain, ini ada banyak ya cara yang bisa diterapkan, mungkin bisa jadi pendengar yang baik ya.
Jadi pendengar yang baik itu ya kalau kita lagi diajak ngomong sama orang, lagi diajak surat sama orang, ya kita jangan memotong pembicaraan dia. Kita jangan pandangannya kemana-mana, jangan ngelindur kemana-mana, apalagi sampai memotong pembicaraan orang tersebut. Kemudian ada bersikap dapat dipercaya. Nah, kenapa sih orang bisa curhat sama kita? Kenapa sih orang bisa konsul sama kita? Karena orang itu percaya kita itu bisa memberikan masukan-masukan untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian pengakuan dan penghargaan, tidak hanya kritikan. Nah, kita ini memberikan suportif dalam psikologis. Gue yakin kok lu bisa ngelakuin ini. Aku yakin kok kamu bisa ngelewatin hal-hal ini, ya kan. Nah, yang sebelum juga pernah dilewatin, masa ini nggak bisa, padahal ini lebih mudah masalahnya. Contoh seperti itu. Kemudian tunjukkan bahwa Anda percaya. Sama sepertinya di atas ya, kita ngeyakinin kalau dia tuh bisa ngelakuin sesuatu tantangan dengan mudah. Kemudian berikan pesan-pesan positif ya. Tentunya di sini yang paling pengaruh ya nggak usah kita mempengaruhi pikiran orang-orang lain. Tentunya kita kan positif ya, bisa lah ngejalanin ini. Kemudian hindari kata-kata kasar atau menyinggung. Nah di sini ketika orang curhat, ketika orang konsul ya, jangan sampai kita menjudge, jangan sampai kita membandingkan. Nah seperti itu kurang lebihnya ya. Baik, jadi sekian dan selesai sudah penjelasan materi tentang motivating others atau memotivasi orang lain. Apabila ada kesalahan ucapan dalam penyampaian materi dan salah atau kurang isi dari materi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa yang saya sampaikan hanya sebatas pengetahuan saya dan ilmu sepenuhnya milik Tuhan Sang Pencipta. Apabila ada tambahan dan koreksi, tentunya bisa kita berdiskusi di bawah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.